إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان أولاده وأزواجه وذريته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا ثم إلى لمن حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي والشيخ مصطفى الفلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدارين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فصل في بيان أعمال المتوكلين. Ini satu pasal pada menyatakan segala amal, amal-amal, perbuatan-perbuatan. Maksud itu ini gawean orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah bertawakal, pekerjaan mereka seperti apa? Gawean mereka seperti apa? Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, "I'lam anna al-ilma yurisul hala wal halu wal hala yusmirul a'mal." Ketahui olehmu bahwasanya ilmu itu mempusakoi, mewarisi akan hal keadaan seseorang, kepribadian seseorang itu datangnya dari ilmu yang ada dalam dirinya. Jadi perilaku seseorang itu berdasarkan ilmu yang ada dalam dadonya. Kalau ada ilmu dalam dadonya, maka kepribadian seseorang itu akan nampak. Karena ilmu itu jadi nur. Semakin baik pribadi seseorang, berarti semakin memancar ilmu dalam dirinya. Tapi kalau pribadinya itu buruk, berarti zulumat dalam tubuh, dalam dada itu.
Annal ilma nur, ilmu itu adalah nur. Dia akan membentuk kepribadian. Ya. Bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu letaknya di pikiran. Ya. Ada wawasan, ada pengetahuan, ada ilmu. Ilmu yang di sini disebut adalah nur. Inilah yang akan yurisul hal. Dia akan mewariskan kepribadian. Timbul akhlak yang baik, perilaku yang baik. Itu kan ada ilmu. Yang dikatakan ilmu sini apabila sudah masuk dalam hati. Kalau cuma sebatas mulut, pikiran, itu namanya pengetahuan dan wawasan. Itu tidak mempengaruhi kepribadian. Lah yang dicakapnya, lah yang dibuatnya nantinya. Itu belum ilmu namanya. Kalau sebatas wawasan. Orang kita ini wawasannya luas. Segala tahu, tapi gawenya tidak sesuai dengan cakapnya. Nah, itu kalau orang kita ini. Ya, belum ilmu. Karena ilmu itu, kata Imam Syafi'i, ngadu kepada guru yang mewakil syakautu ila wakil. Aku ngadu kepada guru yang mewakil. Fa'ila su'a fil hibzi. Hafalan aku dipayahnya yang berat gitu kan. Fa'arsyadani. Maka guruku memberi petunjuk. Annal ilman nur. Bahasa ilmu itu dan nur. Jadi katakan ilmu, baik yang disebut dalam hadis maupun dalam Al-Quran, itu ilmu itu nur. Wa nurullah, dan nur Allah itu la yuhdalil asi, tidak akan masuk pada pribadi-pribadi yang buruk. Ya, begitu. Jadi kita harus bisa juga membedakan mana yang pengetahuan, wawasan, mana dengan ilmu. Kalau wawasan, pengetahuan orang kita ini luas, kita akui itu. 7 hari 7 malam tidak habis dia nyerita aja. Tapi perangnya, gawe-nya, itu jauh sekali. Kenapa? Karena dulu ilmu. Ya, ini dikatakan ilmu itu. Mudah-mudahan kita walaupun setetes ilmu itu masuk dalam dada kita, dia akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Kalau tidak tu walaupun satu perpustakaan ilmu itu dalam pikiran kita, dia tidak akan mempengaruhi pribadi kita. Ya. Satu perpustakaan gitu, pengetahuan luas dah. Tapi sedikit pun tidak akan membuahkan, mewariskan, mempusakai dalam kepribadian. Jadi mereka para ulama-ulama sufi, ulama tauhid mengatakan, termasuk Imam Al-Ghazali, annal ilma yurisul hal, bahwa ilmu akan mewariskan kepribadian. Ya, lemah lembut, elok, berakhlak, benar, jujur, itu nanti. Ya. Karena ilmu itu sudah menjadi nur dalam diri. Mudah-mudahan Allah masukkan ilmu nurnya dalam hati kita. Ya. Walaupun sekali alif kita pelajari, tapi alif itu akan mempengaruhi diri kita. Tapi walaupun kita dari alif sampai ya kita pelajari, sekali idak masuk dalam hati, tetap ya, tidak akan memberikan pengaruh dalam diri kita. Annal ilma yurisul hal, bahwasanya ilmu itu mempusakai ya, hal kepribadian, keadaan ya. Wal hala yusmirul a'mal, dan kepribadian hal itu akan menerbitkan, akan menimbulkan ya, akan membuahkan segala amal orang-orang bertawakal. Kepribadiannya akan membuahkan perbuatan-perbuatan, gawe-gawe orang yang bertawakal. Antara kepribadian dengan perbuatan itu sesuatu yang berbeda. Kalau kepribadian itu di dalam diri, dia kembali kepada sifat-sifat ya, orang jujur, orang benar, orang sabar, kepribadian, berakhlak, kepribadian, dan itu buah dari ilmu atau hasil dari ilmu. Kemudian perbuatan-perbuatannya seperti apa nanti? Itu adalah buah daripada kepribadian. Apa? Gawe-gawe dan laku-laku. Dan murad, maksud dengan ilmu ini yaitu ilmu tauhid. Dikatakan ilmu tauhid. Ini dikatakan ilmu yang diucap, yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, ini adalah ilmu tauhid. Inilah yang akan
mewariskan perilaku-perilaku yang baik, yang akan membuahkan amal-amal yang elok. Yang dimaksud ini adalah ilmu tauhid. Orang kalau sudah bertauhid, ya tentunya dia akan memiliki kepribadian, perilaku dan perbuatan-perbuatan yang elok. Yang tersebut dahulu itu yang kita sampaikan sebelum ini di awal bab tauhid ini. Dan murad, maksud dengan hal itu apa? Yaitu hakikat tawakal. Hakikat tawakal yang tetap, yang mantap, yang kokoh, yang kuat, yang mengakar, yang menghujam di dalam hati. Seperti yang telah tersebut dalam pasal pada menyatakan akan terjadi orang yang bertawakal dahulu. Ada yang seperti seorang bayi, ada yang seperti ya seorang yang menyerahkan urusnya kepada kuasa hukumnya, ya, ada yang seperti seorang mayit, ya. Nah. Dan murad, maksud dengan amal itu apa? Yaitu perbuatan orang yang tawakal pada zahir. Kalau amal ini adalah perbuatan zahirnya, ya. Gawe-gawe zahirnya, ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam pasal ini dengan katanya, wa qad yuzannu anna tawakkula tarkul kasbi bil badan wa tarku tadbiri bil qalbi was suquti 'ala al ardi kal khirqati wal malqati wa kal lahmi 'ala al wadar wa hadha zannu juhal fa inna dhalika haramun fi syar'i wa syar'u qad athna 'ala al-mutawakkilin. Artinya, dan sesungguhnya disangka oleh orang-orang bahwa makna tawakal itu yaitu meninggalkan berusaha dengan badan. Orang nyangka orang bertawakal itu tidak berusaha lagi. Orang mengira orang-orang bertawakal itu dia tidak bergawe lagi dengan jasanya. Apa lagi tak bergawe lah, aku lah bertawakal. Sudah lah, kata Tuhan ada kan. Dan meninggalkan tadbir dengan hati. Dia meninggalkan tadbir, ya, mengatur program. Dan menjatuhkan ia akan badannya itu di atas bumi. Atau dia ya, bahasa Jambi ini pasang kampi belah, ya, kan? Duduk belah, ya. Seperti ya, perca yang tertaruh di atas bumi, sobekkan kain ya, yang jatuh di tanah, sudahlah, ya, kan? Atau seperti daging yang di atas peratas papan, daging yang diiris di bangku irisan, itu maksudnya di pemotong, bangku pemotong. Padahal tiada ada sekali-sekali ia akan tadbir, tidak ada punya sekali tadbir dan ikhtiar dalam batinnya, dan tiada mempunyai gerak dan diam zahirnya. Dan adalah sekalian ini sangkaan, ya, dugaan orang-orang yang jahil, yang bodoh, ya. Bukan dia bertauhid tapi jahil, ya, kita nyangka dia dengan cakap dia itu nak belah apa ada lah, ya, kan? Itu adalah orang jahil, ya. Ini adalah orang bodoh, orang gagal paham, salah paham dalam memahami hakikat tawakal dan i'tiqad orang Jabariyah. Nah, jadi Jabariyah, ya. Ya, orang Jabariyah itu menganggap dirinya seperti wayang, ya, yang dimainkan oleh lalang, ya. Dia tidak ada apa-apa lagi salah, ya. Kalau dia tengok nasi itu, kalau tertengok dia kenyang lah dia kan. Dia dapat lagi nak disuam, ya. Dapat nak dikunyah, ya, kan. Dan yaitu i'tiqad orang yang sesat. Ini adalah pemahaman yang menyesatkan, ya.
Maka bahwasanya ada demikian itu haram dalam syariat. Ini hukumnya haram dalam pandangan syariat. Pandangan syariat. Ya. Karena halal haram itu syariat yang melihatnya. Dalam pandangan syariat ini haram. Kenapa dia tunak beh? Ya. Lah tahu batang ubu tunak di situ dia. Ya. Apa sekali itu bahana dia kata selamat itu namanya bunuh diri. Ya. Nah. Ya. Dan adalah syarak itu memuji akan orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara syarak memuji orang bertawakal. Artinya apa nanti? Ya. Pandang orang bertawakal. Bagi orang bertawakal itu tidak seperti pandangan orang-orang jahil ini. Ya. Jangan-jangan orang yang sudahlah, salah. Jangan-jangan itu orang putus asa. Ya. Ternyata dia bukan tawakal, tapi orang putus asa. Ya. Karena gagal dalam memahami. Ya. Orang bertawakal dia gigih, ulet. Semakin dia bertawakal semakin gigih. Ikut semakin bertawakal semakin lesu, semakin detik gairah, semakin detik semangat, semakin loyo, semakin lemah. Ternyata rupanya dia sedang putus asa. Cuma ungkapannya ungkapan tawakal. Rupanya telak lagi begawe, telak lagi berpikir. Lah malas, rupanya dia putus asa. Cakap tawakal. Ya, kita serahlah Tuhan kepada Tuhan lah. Rupanya lah lesu. Ya, kehilangan gairah, kehilangan semangat. Apa lagi? Habis wah. Ya. Ternyata dia adalah orang-orang yang gagal dalam memahami tawakal. Yang pada akhirnya dia bukan orang bertawakal, tapi orang yang sedang putus asa. Ya. Cakap sampai rupanya apa kata Tuhan lah, cuma hati masih resah lagi. Ya. Nah ini yang terjadi. Jadi orang-orang seperti tadi itulah pandangan orang-orang yang jahil katanya. Dan dari karena inilah menyebutkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan perceraian, artinya penjelasan ya, bagaimana penjelasan amal orang-orang bertawakal itu. Kita lihat bagaimana amal-amal orang bertawakal, pribadi-pribadi orang bertawakal. Ya. Apakah orang bertawakal itu na'lah? Bahkan mereka itu lebih gigih, lebih ulet. Siang malam dia tidak berhenti. Gawe itu siang malam. Tetapi hatinya itu hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka itu seperti gasing, putar terus. Ya. Semangat putar terus. Hilir mudi kurung gitu. Tapi hatinya cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni fisik kita yang tunak, hati kita yang berpusing. Macam mana kalu-kalu, gawat ya. Badan tunak. Kalau dikata orang macam mana kita serah ke Tuhan lah. Cuma hatinya terus kan. Kebalikan ya. Jadi kepala ke bawah, kaki ke atas, nyungsang rupanya dia kan. Wa nahnu nubayyinu dzalika fa naqulu tilka al-a'mal tanqasimu ila talabin nafi'i wa hifzihi wa daf'i ad-darri wa qat'ihi. Artinya dan kami nyatakan yang demikian itu, maka kami berkata bermula segala amal orang tawakal itu terbagi kepada 4 bahagian. Ya, gawe-gawe perbuatan orang yang bertawakal itu ada 4. Yang pertama menuntut ia akan sesuatu yang memberi manfaat. Dia mengejar, mencari, berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan yang telah ada padanya. Apa yang sudah dimiliki, apa yang ada dalam dirinya, ya, potensi-potensi yang ada di dirinya. Bagaimana supaya yang ada ini mendatangkan manfaat, ya, dengan berbagai-bagai nanti. Apapun ya potensi yang ada di dirinya itu, bagaimana supaya memberikan manfaat, tenaganya, pikirannya, hartanya, apapun, bagaimana ini supaya memberikan manfaat terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Yang kedua, memeliharakan sesuatu yang memberi manfaat akan dia yang telah ada padanya. Bagaimana kemanfaatan ini terjaga dan pelihara, jangan putus. Yang ketiga, menolakkan sesuatu yang memberi mudarat akan dia yang belum sampai kepadanya.
sesuatu yang akan mendatangkan mudarat, membahayakan, itu bagaimana upaya-upaya, ya, jalan-jalan, cara-cara supaya terhindar, ya, dengan berbagai, ya, ikhtiar dan usaha. Keempat, memutuskan sesuatu yang memberi mudarat akan dia yang telah ada padanya. Ketika ada sesuatu perkara yang memudaratkan, menyakitkan, membahayakan, bagaimana untuk menghilangkannya, bagaimana untuk membuangnya, bagaimana untuk memutuskannya, sehingga kemudaratan ini akan diangkat. Yang keempat, memutus sesuatu yang bermudarat akan dirinya yang telah ada padanya. Yang ketiga, menolakkan sesuatu yang bermudarat akan yang belum sampai, ya. Yang ketiga tadi, sesuatu yang belum sampai atau bakal bahaya, mudarat, maka cari upaya-upaya supaya terhindar. Anda akan lagi kena satu mudarat, bagaimana untuk menghilangkan dan bagaimana untuk melepaskannya. 4 cara. Adapun bahagian yang pertama itu yaitu 3 perkara. Bagaimana potensi yang ada di sini mendatangkan manfaat. Yang pertama, tidak dapat tidak, ya, adat menghasilkan akan dia itu, kebiasaannya memperolehkannya, melainkan dengan diusahi akan dia, ya, secara adat, secara, ya, zahirnya, kebiasaannya, bahwa ini harus diupayakan dan harus diusahakan dengan dirinya. Seperti apa? Berkehendak makan sesuatu makanan yang ditaruh di hadapannya, maka tidak dapat tidak daripada mencapai mengambil atau menjamahkannya dengan tangannya, ya, dan dimasukkan ke dalam mulutnya, ya. Yang kita bertawakal lah, nengok makanan dihidang di depan kita, ya. Kita bertawakal, kalau kata Tuhan kenyang-kenyang, kata-katanya lapar-lapar, ya. Artinya apa? Ya. Jadi yang katanya bertawakal, wah, hal ini adalah harus apa, secara adatnya kita lakukan, kita kerjakan. Makanya harus dipegang, diambil, masuk ke dalam mulut, dikunyah. Ini adalah adatnya seperti ini. Jadi menjalankan, ya, perbuatan, pekerjaan yang sudah lazim. Begitu juga kepada yang lain, hal-hal yang lain, hal-hal yang memang secara adat, secara biasa ini mesti dilakukan atau diperbuat. Ya, nanti tidak ada pemahaman pula nanti, ya, macam mana nak solat, ya, tidak perlu lagi rukuk sujud. Ingat sudahlah, ya. Akhirnya meninggalkan syariat. Ya sudahlah, ingat sudah, ya. Sementara kita disuruh untuk melakukan, ya, perbuatan-perbuatan, gawe-gawe. Kalau bahasa kita ini syariatnya harus dilakukan. Ya. Katanya dia orang yang tawakal, main hakikat, ya. Terus sembahyang dan lagi rukuk sujud, masa ingat sudahlah, penting ingat, katanya kan. Ya, kalau buat makan, main je cepatnya, kan. Tidak ada main ingat lagi. Coba kalau makan ingat kenyang, ya. Ternyata hal-hal yang secara adat yang harus dilakukan, dibuat, ya harus kita buat. Apakah ini merusak tawakal? Ya tidak lah. Ya, ini tidak merusak tawakal. Ya, jadi kalau nak ngaji, nak dapat ilmu, sudahlah, lagi dapat dewek lah, kata Tuhan dapat, tak sudah ngaji, tak mau, ya, sampai matilah bodoh nanti, karena tidak menjalankan perintahnya, ya. Nah, nanti makan tak makan, kalau kata Allah lapar, tetap lapar, kata Allah kenyang, tetap kenyang. Ada sesuap kenyang, adalah sepakul makan belum kenyang-kenyang, ya. Kenapa? Yang kenyang dan nanti bukan makanan itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ngaji 70 tahun masih lolo lagi. Ada yang baru datang sejam langsung buka Tuhan. Ya, langsung dia terbuka. Ya, jazab dia kan. Ya. Kenapa? Karena Allah membuka, kan.
tapi sama-sama sudah menjalankan perintah. Nah, nanti anak kita biar dia tahu dewek lah nanti kan, anak kita dia usah diajar lagi, elok dewek lah nanti, nah, sampai tua nanti, ya pasal jami ke bangun sampai tua kan, ya. Dah faham dia ngaji tak, belajar tidak, ada dia akan dalam kebodohan. Ya. Dan sedemikian lagi seseorang yang berkehendak beranak, ya. Terdapat tidak pada adatnya biasanya itu daripada menjima istrinya. Dia nak punya anak, nak punya istri, nak lakukan hubungan, ya. Nah. Dan demikian lagi seorang yang berkehendak, ya, berbendang ni artinya yang berkebun, yang bersawah, ya, yang beladang. Tidak mesti daripada menanam akan benih. Ya, ya. Orang berkebun itu ditanam benihnya pada tanah yang subur, yang baik, bibit yang elok, dijaga. Ya. Ini nanam di tanah gersang, bibit ada elok pula, udah tidak dijaga pula. Ada kita tawakal pada Tuhan. Ini memang salah tawakal, ya, salah. Nah, ya, artinya menjalankan perintahnya. Kita cari benih yang baik, bibit unggul, tanah yang subur, dikelola dengan benar, kemudian dirawat dan dipelihara dengan baik. Nah, baru dia berharap panennya, hasilnya banyak, bau tepat, ya, bau tepat. Jadi sudahlah bibitnya bibit kerdil, tanahnya gersang, tidak dijaga pula. Sementara ya Allah, aku ingin ya berserah kepada Engkau, hasilnya banyak. Ya, tubuh beliau syukur, usahakan hasil, kan? Nah, ya, seperti itu. Dan mengusahakan akan sekalian tersebut itu tidak menafikan tawakal. Ini tidak merusak tawakalnya, tidak mengubah tawakalnya, tidak menghilangkan tawakalnya. Tetapi dengan syarat bahwa engkau ketahui bahwa tangan itu, makanan itu, jima itu, menanam benih itu tidak sekali-kali memberi bekas, akan menghasilkan yang demikian itu. Etikat seperti itu. Dan hanya soalnya yang memberi bekas yang demikian itu semata-mata kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Etikatnya yang dijaga. La taksiran fi asarin ma illallah. Ini makna la ilaha illallah. La taksiran fi asarin ma. Tidak memberi bekas dalam bekas apapun juga. Nasi ngenyangkan, bisa memutuskan, api membakar, ya semuanya tidak ada illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini etikatnya. Kita sudah sungguh-sungguh dalam berdagang, berbisnis, ya, berkebun, bertaninya, semacamnya. Jangan kita etikatkan. Kenapa hasil panen aku banyak? Yalah, karena usaha aku siang malamnya, karena ya keuletanku, karena kegigihanku, benih yang unggul, tanah yang subur, siang malam aku jaga, aman segala macamnya. Maka aku sendiri ini salah paham juga. Etikatnya apa? Tidak ada yang memberi bekas, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berdagang, berbisnis sukses, untung aku banyak, pengetahuan aku luas, relasi aku banyak, modal aku gedang, aku rezeki aku luas. Ini gagal paham juga. Semata-mata yang mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kebalik aja nanti ingin untung banyak, ya, kemudian ingin hasil besar, tapi usaha tak ada. Ini namanya umniyah. Umniyah itu apa? Berangan-angan, berandai-andai. Bahasa kita apa? Ngigau. Ya, mimpi dia. Ya. Jadi ngigau. Aku kepengen tuh anak aku ini jadi anak yang soleh, alim segala macamnya. Ngaji dah. Ya. Kepengen anak yang soleh, anak yang benar. Tidak dididik, tidak dibina, tidak diajak, tidak belajar, tidak ngaji. Dia pengen menjadi anak yang soleh, yang akan selalu mendoakan, ya, yang akan selalu patuh. Ya, itu namanya ngigau. Umniyah namanya, berangan-angan. Nah, jadi orang yang giat tadi, bersungguh-sungguh tadi,
tidak menafikan, tidak merusak kepada tawakal. Bahkan orang bertawakal itu dia orang yang profesional. Bahasa kita ini profesional, gigih, ulet, tekun, itu baru orang bertawakal. Kalau dia tidak profesional, tidak gigih, tidak ulet, tidak sungguh-sungguh, etos kerja lemah, itu namanya orang ngigau atau putus asa atau berangan-angan. Ya. Kalau bahasa Jambi ini, gaji nak gedang, gawe nak dikit, istirahatnya banyak, datang siang, balik nak dulu, gaji nak gedang. Ayo, akhirnya kena pecat ulang kan nak ketik. Ayo. Nah, datang jam 9. Ya, kerja tukang. Datang ngopi dulu, ngokok dulu, duduk dulu, akhirnya 12. Ya. Ya teko terus lah orang. Ya aku tidak pernah gagak, tidak pernah hasil, teko terus. Ya lah salah dia. Ya, aku dah bertawakal kepada Allah, kan? Itu namanya berangan-angan. Yang abang kuning hari, datang siang. Ya. Balik dulu nanti. Dia datang subuh. Nah, waktu tepat gigi pula. Orang belum bekerja kita lah duluan. Orang belum berhenti kita masih pegawai. Ya, kita tak lepas rokok. Wah, cakap. Baru 2 kali 3 paku ditukul. Lagi istirahat. Ngopi pula. Akhirnya zuhur pula, semain zuhur pula. Alasnya wirid banyak lah. Ternyata sebulan bagaimana teko terus ngorong. Ya, itu bodoh namanya. Aku dapat tawakal, itu tidak profesional. Islam itu sangat profesional. Etos kerja sangat tinggi. Ya, keuletannya sangat luar biasa. Kegigihannya sangat, maka kata-kata banyak jihad, mujahadah itu maknanya gigih. Ya, gigih. Ya, dia pergi berumah, datang siang, lah dulu di burung, ya kan? Nah, gadulah tak dapat, ngapa? Dulu pipit makannya, jadi ya kan? Nah, kata aku bertawakal kepada Allah, ya kan? Walhal dia pada makom orang kasar masih. Nah, lain kau wali Allah. Wali Allah tu kuotanya cuma satu selusun. Kalau pula. Ya, kadang satu provinsi itu sekok je mak kuotanya. Kita ni ada kuota orang umum. Ya, kalau dia haji itu masih reguler 30 tahun nunggu. Ya, bukan kuota khusus. Ya. Nah, beginilah dalam memahami ya harus kita benarkan. Islam sangat menekan kepada bertawakal. Allah sangat senang kepada orang bertawakal. Tapi orang bertawakal harus gigih, harus ulet. Ya. Mereka sangat gigih dalam beramal, dalam berbuat, dalam bekerja. Ya. Jadi ya, demikian tidak menafikan tawakal. Kenapa? Hatinya dia tetap menggantungkan la ta'sirat fi asarimah. Tidak ada berbekas dalam bekas apapun juga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rezeki aku ni luas? Semata-mata Allah Ar-Razzaq. Allah yang memberikannya. Kenapa ini penghasilnya banyak? Semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana usahaku, bukan kerana keuletanku, bukan kerana kegigihanku. Ulet, gigih, tangguh ini semata-mata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah bekas. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi semata-mata kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang harus kita ulang kajian tauhidnya nih kan. Nah. Dan lagi disyaratkan bahwa jangan berpegang dalam hatinya. Nah, ini syaratnya. Tadi amal zahir. Ini amal hati. Wilayah kerjanya di hati. Kalau tadi wilayah kerjanya di fisik, di zahir, tubuh. Ini wilayah kerjanya di hati. Disyaratkan bahwa jangan berpegang dalam hatinya kepada sesuatu yang tersebut itu. Jangan sekali-kali hati berpegang kepada amal zahir. Segigih apapun kita, sekuat apapun kita, setangguh apapun kita, macam mana gawe kita, jangan sekali-kali bergantung kepada zahir, berpegang kepada zahir. Wilayah kerja hati tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami. Mana wilayah kerja fisik, mana wilayah kerja hati. Gawe hati jangan lari cuma satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawe fisik, gawe tubuh kita tetaplah
ya banting tulang, peras keringat, ya, peras otak dalam berpikir, tetap, ya. Nah, kalau ini dilakukan oleh umat Islam, maka keberhasilanlah bagi umat Islam itu. Kenapa? Memposisikan terhadap kerja masing-masing. Kerja hati cuma bergantung kepada Allah. Kerja fisik gigih tetap. Ya. Nah. Dan hanya semata-mata di dalam hati itu berpegang, bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadikan sekalian yang demikian itu. Ini pemahaman tauhid yang harus kita luruskan. Ya. Hati kita hanya satu, bersandar, bergantung, berpegang kepada Allah, bukan kepada amal kita. Ya. Amal cuma sebatas kerja fisik. Amal cuma sebatas kerja zahir. Amal cuma sebatas kerja tubuh. Bahasa kita ini disebut syariat. Jangan bergantung kepada syariat, tapi syariat wajib dilakukan. Ya. Wajib dilakukan. Kita menjadi seorang pebisnis, ya harus memiliki manajemen yang bagus, ya, pembukuan yang jelas, ya, semuanya harus diatur. Sudah kita tawakal pada Allah, seminggu bangkrut lagi, ya, seminggu bangkrut. Kenapa? Tidak memiliki satu sistem dan manajemen yang bagus. Kenapa? Serah kepada Allah, katanya kan? Ternyata dia salah paham. Dia harus dari manajemennya, sistemnya, ya, bagaimana kerjanya, hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita takutkan tadi. Jangan-jangan orangnya putus asa. Sudahlah, tunaklah rumah ada. Kata Tuhan elok-elok tak ada rupanya jadi kelitaan. Ya, kelitaan. Kenapa selamanya dia menggantungkan kepada usaha dia? Selamanya dia menggantungkan kepada fisiknya. Selamanya dia menggantungkan kepada pekerjaannya. Selamanya dia menggantungkan kepada kekuatan dan tenaganya, kepada pikirannya. Ternyata mentok. Akhirnya apa? Udah, apa kata Allah lah, kan? Rupanya dia lagi putus asa, bukan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus kita benar-benar memahami bahwa orang bertawakal hatinya cuma bergantung kepada Allah. Tapi zahir, syariat, fisik, tubuhnya tetap gigih, kuat, sungguh-sungguh, ulet. Ya, bahasa kita Jambi ini ya, peras keringat, banting tulang. Jadi, peras keringat, peras otak, banting tulang. Hati tetap hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang jadi petani, ayo jadi petani yang ulet. Ya, terus ya, jadi petani ulet, dilebar selebar-lebar ya. Jangan berkebun setumbuk, kepengen beli mobil Pajero ya. Berkebun cuma setumbuk, jarang-jarang pula dulu. Ya. Nah ini beli mobil Pajero dia kan, nah tidak sesuai. Ya. Akhirnya Pajero berangan-angan terus, tiba bayang terus. Ya. Berkebun cuma setumbuk. Kalau nanam sawit baru batang lah cuma. Kalau pisang baru rumpun lah cuma. Kalau udah nanam padi berapa lah cuma. Jangan setumbuk 10 hektar tanah. Berat, payah. Nah, macam ceritanya. Ya harus sungguh-sungguh. Ya, harus seperti itu. Jadi yang jadi pedagang, ayo pedagang yang baik, yang benar. Yang jadi kontraktor, jadi kontraktor yang benar. Tapi hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil jalan pintas nanti punya orang punya kita. Ya, mana pun cepat dapat. Akhirnya ambil jalan pintas. Jadi punya orang punya kita. Ini gawe nantinya. Bukan hak kita ambil. Ini bahaya. Ini mau merusak nanti. Jadi seorang pebisnis pedagang akhirnya pecurang nanti. Ya. Apakah orang curang itu akan mencapai derajat tawakal? Mampu tawakal aja tidak ketemu ya. Tidak usah kan dicicipkan Tuhan. Baunya pun dia tidak akan masuk kepada arena tawakal. Apalagi nak dicicipkan Tuhan. Kenapa? Dia melakukan keburukan kejahatan. Dia sudah melanggar syariat. Apalagi sampai melakukan kecurangan. Tidak jujur, tidak amanah. Ya. Dia akan diberikan keresahan, ketakutan, kegundahan, kekhawatiran, banyak nanti. Ya, orang tawakal itu tenang.
damai betul. Kenapa? Hatinya tidak putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertawakal itu hatinya begitu-betul nyaman dan tenang. Tidak ada pernah khawatir, tidak ada pernah takut, tidak ada pernah satu kegelisahan. Kenapa? Aku sudah mengganti kepada Allah. Ya. Tetapi secara zahir fisik, bagaimana ulet dan giginya? Ya, tidak gigih. Nah, ini yang harus kita paham. Ya. Jadi terutama kita Jambi harus memperbaiki mindsetnya, cara berpikirnya, cara kerjanya, cara pahamnya. Ya. Kenapa? Kita tadi makan enak, gawe segan, gaji nak gedang, ya gawe malas, datang kalian, ya malas pula, balik nak dulu pula. Nak apa? Nak jadi nongke terus dia kan. Nah, ya ini baiki. Gawe tak berat, gaji nak gedang, tak boleh kecil dari orang lain. Ya. Nah, kita perbaiki generasi-generasi kita. Bagaimana dia menjadi seorang yang mutawakkilin, orang-orang betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memiliki etos kerja yang luar biasa. Bagaimana kegigihannya, keuletannya. Yo masuk kita ni profesional aja dalam berbuat. Ya, yo bersungguh-sungguhnya dengan keilmuannya, ya segala macamnya. Nah, mudah-mudahan duduknya benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang santri kita salah paham juga. Kenapa tak belajar serah di Tuhan, akan Tuhan dapat tidak ya kan? Nah, bodoh lah dia sampai sampai tamat. Ya. Kenapa? Rupanya gagal paham. Ya. Nah, jadi kita perbaiki bahwa orang bertawakal seperti apa. Dan orang bertawakal ini Allah berfirman, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, menyerahkan urusnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi, pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat bahwa tawakal itu wilayah kerjanya di hati. Di hati, bukan di zahir. Gawe zahir tetap kita lakukan gawe zahir. Ya. Syariatnya tetap dijalankan dengan sungguh-sungguh, ulet, gigih, ya segala macam. Dengan profesional tersebut, penuhi rukun dan syaratnya. Kemudian yang kedua, ghalib pada adat tidak menghasilkan manfaat itu, melainkan dengan diusahaui. Seperti apa? Dia mengambil bekal, membawa bekal, bersanggu ya, dalam bepergian yang tiada dekat atau dalam negeri yang jauh. Maka mengusahaui akan bekal yang demikian itu tidak menafikan akan tawakal. Dia akan pergi jauh. Ya. Yang jarak tempuhnya itu adalah ya, ratusan kilo. Jarak waktunya itu berjam-jam. Kemudian dia bawa bekal, ya, bawa persiapan, ya, mungkin makanan, mungkin uangnya, kalau kendaraannya itu cukup semuanya lah, ya, dipersiapkannya. Ya. Ini tidak merusak tawakalnya. Ya. Kenapa? Dia tetap menggantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hendaklah engkau ketahui bahwa bekalmu itu tidak memberi bekas, dan hanya semata-mata dalam hatimu itu engkau berpegang, bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahi akan bekalmu itu. Gantungan hati, sandar hati tidak kepada Allah, tidak bergantung kepada bekal lagi. Ternyata kita pergi ke dalam satu perjalanan musafir, bekal kita tak cukup, ya, pergi ke Jakarta, ya, bawa duit, ya, itu ratusan juta, cukuplah semuanya, ya. Jadi ketika pergi itu aman, kenapa? Duit ada, duit banyak, apa halnya, tinggal lagi bayar lagi kan. Ternyata yang mengamankan dirinya itu ada duitnya. Ya, kenapa? Ada perkara, ada masalah, ada problem, ada kendala-kendala, tinggal lagi bayar.
Ini yang dilarang. Kenapa? Merusak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bertawakal itu dia lebih percaya terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang dimiliki. Sekalipun dia bawa uang miliaran dalam perbekalnya, dia lebih percaya kepada perlindungan Allah daripada apa yang dimiliki. Orang ini benar bertawakal. Ya. Bukan berarti orang bertawakal itu dia tidak bawa apa-apa. Ya. Pergi ke dalam satu perjalanan. Ya. Sudahlah kita tawakal kepada Allah, ya kan? Apa yang ada lah, ya kan? Ya. Ini ternyata orang yang putus asa. Tapi ada tak orang yang memang tidak pakai apa-apa cuma kepada Allah? Ada juga. Tapi kuotanya sangat jarang. Ya. Dalam satu provinsi barangkali satu. Dia cuma kepada Allah. Itu selangkah sampai, 2 langkah sampai. Ya. Kita ngambil kuota umum. Ya. Yang tetap harus bersyariat. Tapi syariat ini tidak merusak kepada hakikat. Ya. Sekalipun kita berbekal, membawa sangguan, membawa segalanya, tapi hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengamankan kita, yang menenangkan kita, yang melindungi kita, yang membuat kita tuh rasa enak, tetap perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tetap duduk dalam hakikat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Persegi jauh kendaraannya sudah diperiksa, minyak cukup, mesin elok, rimnya udah normal, bannya nampak bagus. Ya. Tapi jangan bergantung kepada kendaraan ini. Aman, pasti selamat. Ngapa? Minyak baru diisi, ban baru diganti, mobil baru servis, tak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Kita ini adalah yang sudah cukup. Bergantung kepada itu. Ini yang merusak tawakal. Akhirnya apa? Baru berjalan 1 kilo, ban meledak. Baru jalan 10 kilo, nanti rem belum. Nah, kata tadi apa? Bagus kalau macamnya. Ternyata rusak itu. Karena dia menggantungkan kepada apa yang dibawanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan pula nanti ban tipis, minyak lagi kering, ya, oli lagi kering, kemudian berangkat jauh, ya, perjalanan ratusan kilo. Kita tawakal kepada Allah. Ternyata gagal paham dia. Baru jalan 1 kilo, ya, ban dah meledak, ya, rim pun lah rusak, radiator pun kosong kayaknya. Ngapa? Ya, ternyata gagal paham. Ini yang harus kita perbaiki. Ya. Tetapi jika engkau kuasa dalam pergi ini, dalam perjalananmu itu, dengan tidak membawa bekal, hanya engkau semata-mata bertawakal kepada Allah, maka ada mereka itu lebih tinggi daripada bertawakal. Ini ya 1.100.000. Ya. Kalau potongan kita ini lah ada duit pun masih takut ya. Nanti macam mana. Itu yang merusak tawakalnya. Ada juga tidak apa-apa. Suatu ketika, ya, ada seorang pemuda ditendang pada pasir. Di dalam kitab Minhajul Abidin ceritakan. Ya, ketemu dengan seorang syekh. Nak kemana kau seorang pemuda? Aku nak pergi ke Mekah. Nak ke Mekah aja. Jadi kan dia tak bawa bekal dia. Tak bawa apa-apa, jalan kaki, tak bawa kuda, tak apa. Tak, aku cuma menggantung kepada Allah. Tak usahakan nak nyampaikan aku ke Mekah. Bumi langit pun dicintakan Allah sekok lagi gitu kan. Apalagi cuma urusan nyampaikan aku ke Mekah. Ya, itu hal yang gampang. Tapi apa yang dicakap tu memang benar. Di dalam hati itu sudah full 100%. Ya. Karena bicaranya sudah dengan kalbu, tidak dengan ilmu, tidak dengan pikiran, tidak dengan lisan. Dia bicara dengan kalbu. Apa dia itu cuma 100%. Tak usahakan nak nyampaikan aku ke Mekah. Langit bumi pun Allah buat. Ngeling-ngeling kepala syekh tadi. Tiba-tiba sampai di Mekah dia jalan tawaf dah. Tawaf. Nah, tu pemuda tadi kan bawa di sini aja. Hai orang tua, ya. Kuatkanlah tauhid kamu, kan. Jangan bergantung kepada apa yang kau buat. Kau tersentak. Walhal yang seorang tua dikatakan wali juga. Rupa ini di atas wali lagi dia. Nah, tapi seorang itulah. Kalau dah kita jadi ini, aku maki. Nah, ya. Nak ke
menunggu nak keteluk kena pakai perahu sumpung sekali kayu dia sampai. Kita ni sudah pakai mesin takut pula rusak mesin kan. Maka dipenuhi syariatnya. Ya seperti itu. Apabila ada yang mampu ya tidak masalah. Ada yang pergi jalan kaki ke Mekah sanggup dia. Ya, bisa dicepatkan Tuhan, bisa dilambatkan Tuhan. Ya. Dia cuma bergantung kepada Allah. Ke Mekah jalan kaki. Dari Indonesia ini berjalan kaki ke Mekah tuh. Nah, tapi kalau keyakinan sudah penuh, ketawakan sudah besar, tidak mau apa-apa, jalan kaki terus sampai juga. Ada pakai sepeda, ya, sempat mampir di sini, ya. Berapa orang pakai sepeda ke Mekah, ya, tapi ke Mekah sampai juga. Ya. Ada pakai motor, ada juga viral kita Jambi ini kan sampai juga. Ada pakai mobil, ada yang pakai pesawat. Ada juga kalau aku tidak mungkin lah sampai katanya kan, dia sudah ngecikkan Tuhan sudah kan. Ya. Kan? Ya. Jadi bagi siapa yang sudah memiliki keyakinan yang penuh, tidak membawa bekal, dia tidak masalah. Tapi ini sangat jarang terjadi. Bukan berarti tidak ada, tapi kuotanya sangat terbatas. Ya. Edisi terbatas itu. Allah ciptakan mereka itu edisi terbatas, limited edition itu. Ya, yang berharap pula kalau kita ni ambil yang umum. Kalau itu memang ada, tapi yang dijadikan Tuhan paling-paling dalam satu komisi 1 orang 2 orang. Ya. Ada tak kuota untuk kita? Barangkali tak ada. Tapi kalau Allah berkehendak ya ada. Ya. Artinya kita adalah ambil ya yang secara umum. Hati kita tetap kita gantung kepada Allah, tapi secara zahir, secara tetap kita laksanakan. Mau bepergian bawalah bekal yang cukup, tapi jangan gantungkan hati kita kepada bekal yang kita bawa. Jangan sekali-kali bahwa bekal kita itu yang mengamankan kita. Inilah kesyirikan. Ya. Nampak tuh. Kalau berjalan tuh gagahnya. Wah, nak pergi tuh. Gagah. Kenapa? Tak akan terjadi apa-apa. Kalaupun ada masalah, aman. Duit banyak. Ya. Ternyata Tuhannya duit. Ternyata yang mengamankannya duit. Ternyata yang menenangkannya duit. Ternyata yang merasa dilindungi oleh duitnya. Inilah kesyirikan. Dan dia sudah bertuhankan kepada duit, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi ada juga nampak loyo lah, lesu lah, cemas. Ditanya apa tu? Buntu. Itu hanya duit juga. Ya. Ya. Mudah-mudahan kalbu kita Allah penuhi dengan ketauhidan, sehingga tidak ada tempat kita bergantung kepada mereka, hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang selamatkan, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, yang mengamankan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik silakan bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Silakan berbuat, silakan berusaha, silakan berbekal, tapi hati tidak ada tempat bergantung melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menafikan tawakal. Yang ketiga, ghalib pada adat itu dapat menghasilkan manfaat itu dengan tiada diusahi akan dia. Seperti berlebihan engkau mengusahakan akan belanja kehidupanmu yang lebih daripada sekedar hajatmu, dan berlebihan mentadbirkan, ya, berlebihan, terlalu berlebihan, was-was pada kita ni, ya, saking apa takutnya sampai was-was, akhirnya berlebihan dalam mempersiapkannya, ya, mentadbirkan manfaat akan dirimu, maka demikian itu menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cemas, ini cukup apa tidak? Ini apa terjadi nanti? Berlebihan. Ya. Dia berlebihan dalam mentadbirkan, dalam untuk mengurusi, dalam untuk mengatur diri. Sehingga kecemasannya, kekhawatirannya itu sangat tinggi. Ya. Ada berlebihan. Maka ini akan merusakkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengakui, telah menjamin akan rezekimu yang sekadar hajat kebutuhanmu. Sama ada engkau usahoi atau tidak engkau usahoi.
niscaya didatangkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah usahamu, upayamu, perbuatanmu, ya, pekerjaanmu dalam menghasilkan demikian itu menafikan tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berlebihan, cemas-cemas pula, cukup ida, ada kan? Nah, nanti macam mana kalau ban bocor, walhal kita baru ganti ban. Macam mana kalau mesin rusak, walhal baru sudah servis. Hanya dalam perjalanan cemas. Ini merusak tawakal. Ya, kalau belajar nanti macam mana pula, nanti ketemu gelubang besar, nanti kita tenggelam, ya, naik pesawat pula, nanti jatuh macam mana. Walhal sudah diservis kalau sudah layak terbang, masih cemas. Ini merusak tawakal. Ya. Jadi ketika sudah kita melakukan, maka tidurlah dengan nyenyak. Ya, tenangkan hati, tenangkan jiwa, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibarat kita sudah di rumah. Ya. Rumah ada pagar dari kunci pula. Bahkan bukan hanya sudah kunci, punya satpam pula. Dah cukup satpam, punya pula hanya hardware dua, sekor depan, sekor belakang. Ada pula pintu, dua pula lawangnya. Sekor lawang besi, sekor lawang kayu. Dikunci pula kedua. Di dalam kamar ada pula lawang pula. Kuncinya pakai otomatis pula, pakai nomor pencet, baru terbuka. Ya. Tetapi dalam rumah lagi macam mana? Lagi ada perampok lah. Lagi kalau apa bagaimana? Berlebihan dia. Ini merusak tawakalnya. Walhal rumah sudah dibakar, pagarnya sudah dikunci, pintu sudah dikunci, dua lapis pula, ada kamar pula lagi kan. Nah, tidurlah dengan nyenyak. Ya, tenangkan hati kita, damaikan jiwa kita. Bismillahi tawakkaltu Allah. Ya, kita berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Atau seseorang, ya, yang memiliki motor baru beli, lamanya dah ngidam kan, ya, baru beli motor NMAX dia kan, ya, harga 45 juta dia kan, ya. Jadi simpan di rumah dah dikuncinya, motor dia lah dikunci pula, pakai rantai 3 lapis pula, depan, belakang, tengah pula, depan ke tiang pula kan. Nanti dia tidur macam mana kalau dipaling orang, nanti gajinya pula, nanti itu pula macamnya kan. Sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah rantai digekok dari itu merusak tawakal? Tidak. Ya. Karena kita sudah melakukan syariatnya. Ya. Maka upaya kita tidak mengubah dan tidak merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah kita lakukan itu, kita berlebihan, ada rasa cemasnya. Nanti kalau rusak macam mana, kalau dibalik macam mana, kalau dicuri seperti apa, dirampok bagaimana, dalam perjalanan sakit macam mana, maka merusak tawakalnya. Sesungguhnya dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita, sehingga kita digolongkan kepada orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita gantikan kepada Allah. Hati kita sandarkan kepada Allah. Hati kita rapatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara fisik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya, bekerjalah dengan ulet. Berbuatlah dengan gigih. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, profesional lah kita dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi kita tetap peras otak, peras telinga, banting tulang. Berbuat dengan sungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan kita berada pada hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu bahawa bagi orang tawakal itu ada 3 derajat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah kita sambung di minggu depan. Kita sekarang masuk di akhir tahun, ya. Jadi malam ini malam 1 bulan Muharram, ya. Jadi anugerah kepada Allah, ya. Anugerah kepada Allah kita disampaikan kepada di ujung tahun dan akan menghadapi tahun baru. Artinya umur kita bertambah, hitungan tahunnya, hakikatnya jatah kita berkurang, ya. Yang jatahnya 60 tahun kalau kini
59 tahun berarti kurang setahun. Ya, siap lah. Ya. Hitungan umur pertama, tapi jatah umur berkurang. Ya. Kita sudah masuk di awal tahun ini. Jadi untuk muhasabah kita, ya, karena bertambahnya hitungan tahun, maka berkurang pula jatah hidup kita. Ya. Yang nak kita siapkan apa? Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kamu, bersanggulah kamu, maka sebaik-baik bekal kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bertambahnya hitungan umur kita, berkurang pula jatah hidup kita, berkurang tahun jatah hidup kita. Ya. Atau yang berkurangnya bukan tahun, mungkin hitungan bulannya sudah, apa minggunya atau harinya. Kita kemarin baru jemaah kita meninggal dari apa namanya Ramadi bin Sayyidi Umar. Dulu biasa dekat kita. Ya, baru kemarin. Ya, berapa yang hari yang lalu ada juga. Pokoknya tiap hari ada berkurang. Cuma kita tidak kabar nih. Ya, bahwa orang sekitar kita ini datang apa meninggalnya. Ya, kemarin baru kita sampaikan. Ya, jemaah kita yang memang dari dulu terus itu hadir. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Jadi dia terhitung kepada orang yang sedang jihad fisabilillah. Karena begitu gigih dalam menuntut ilmu. Tinggal kita ni lagi, ya, jatah kita dapat. Tapi itu sesuatu yang pasti. Tapi sebelum itu datang, bermanfaatlah hidup ini. Ya. Karena untuk bermanfaat itu peluang masih ada. Apa yang kita bisa lakukan dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan hidup kita, bermanfaatlah. Kenapa? Karena kita pasti akan mati. Dan tidak ada sebaik bekal kecuali kita adalah, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita harus tetap kokoh. Jangan mati statusnya orang-orang syirik. Ya. Nauzubillah, mati dalam keadaan syirik. Ya. Tetap kita meninggal dalam keadaan orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tauhid tetap. Apapun cerita bahwa sekali tauhid tetap tauhid. Sekali la ilaha illallah sampai akhir hayat tetap la ilaha illallah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbekal. Ya, karena dunia ini adalah menjadi ladang mazra'atul akhirah. Ya, ladang untuk kita persiapan akhirat. Ya, kesehatan yang Allah beri sekarang jangan kita sia-siakan. Umur yang ada saat ini jangan kita sia-siakan. Kenapa? Jatahnya sudah semakin berkurang. Ya. Jatahnya sudah berkurang. Walaupun kita berangan-angan aku akan hidup 1000 tahun lagi, itu angan-angan. Tapi jatah kita sudah berkurang. Ya. Usia kita terus bertambah, jatah hidup kita sudah berkurang. Dengan bertambah tahun ini berarti berkurang jatah kita sudah. Maka sebelum kontrak kita habis, ya, maka berbuatlah, ya, beramallah, bekerjalah, ulitlah, gigihlah untuk menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Apa yang bisa kita buat, buat. Apa yang bisa kita kerjakan. Kenapa? Ketika kontrak habis pasti nyesal. Walau tara izil mujrimun anakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Ini kita baca sejak subuh Jumat dan sudah sejadah. Kalau kamu melihat orang melakukan keburukan, mereka lalai, mereka lupa, mereka leko, berleha-leha. Nanaki suruh usim inda rabbihim. Mereka mecah-mecahkan kepala. Ya, menghempal-hempal kepala, ngantuk-ngantukkan kepala, nyesal. Nanaki suruh usim inda rabbihim. Mereka ngantuk-ngantuk mecah-mecah kepala di hadapan Tuhan. Rabbana. Mereka menjerit, wahai Tuhan kami. Absarna, kami lah nengok. Wasami'na, kami lah ngani. Farji'na, balikkan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami nak melakukan kebaikan-kebaikan. Kami nak ngaji rutin istiqomah, nak bantu fakir miskin, nak bantu kebaikan, fasilitas umum. Na'mal salihan, aku nak melakukan amal soleh. Inna mungkin, kami lah yakin. Tapi tak guna lagi. Awak lah terpanggang.
awak lah terkepat, ya, lagi nak gebuk, ya, detik guna lagi. Maka ini momen akhir tahun, awal tahun, muhasabah bagi kita. Ya, kita berada di akhir tahun saat ini. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Kebaikan-kebaikannya. Ya, kejahatan sudah mulai, harus ditinggalkan. Tinggalkan. Kita bergantung kepada Allah. Pasti Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah penuhi, Allah jamin, Allah cukupkan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Allah akan selalu menjamin dan Allah akan menolong kita. Tapi gigilah kita dalam berbuat kebaikan. Mumpung masih ada sisa-sisa umur kita. Jangan kita tunda, jangan kita nanti. Jangan kita tangguhkan. Kenapa? Kesempatan tidak berulang 2 kali. Ya. Kesempatan tidak berulang. Ketika malaikat maut sudah nyambut kita, sudah tutup buku. Apa yang kita miliki semua kita cerita nanti. Ternyata kemanfaatan yang Allah berikan kepada kita, aset yang Allah berikan kepada kita, potensi yang Allah berikan kepada kita tidak kita maksimalkan. Inilah orang rugi. Maka Allah nyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi umur, demi masa manusia itu rugi ya loh. Mereka merugi. Kenapa? Waktu dibuang percuma, waktu habis percuma, usia panjang tapi percuma. Dan ketika manfaatnya, Allah berikan rezeki dan manfaat, Allah berikan kesehatan dan manfaat, Allah berikan pemikiran dan manfaat, Allah berikan ilmu dan manfaat, semuanya rugi, manfaatnya diganti. Tidak usahkan untuk orang lain, untuk diri dia beda dah ya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang bertauhid, mereka yang beriman, mereka yang ada konsep hidupnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, gawe-gawe benar, amal-amal soleh. Tetap pertama landasnya tauhid. Tanpa tauhid kita akan tidak ada arti-artinya. Tetap sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah sampai hembusan napas terakhir. Kerjakan kesehatan kita. Ya, kita banting tulang, peras keringat yang bermanfaat hidup ini. Ya, untuk umat ini. Karena kemanfaat itu pasti akan kembali ke kita. Ya. Semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak disisihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 rupiah yang kita gunakan untuk kebaikan, 1 tetes keringat yang kita untuk kebaikan, itu tidak akan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa lagi tidak merugi? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mereka yang saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan tauhid. Ingat, jangan hidup dalam kesyirikan. Tetap gantung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka dalam kesabaran. Hidup ini harus sabar. Jangan sampai kita melakukan kecurangan. Harus sabar. Sabar dalam taat. Sabar dalam melakukan perintah Allah. Sabar dalam meninggal maksiat, dan sabar dalam memikul ujian dan cobaan. Jangan kesabaran kita hilang, akhirnya kita melakukan kemaksiatan. Kita menjadi penipu yang ulung. Kita menjadi perampok-perampok karena tidak kesabaran. Ya, kita menjadi orang-orang yang curang karena tidak sabar. Ya, kita menjadi pecundang-pecundang karena tidak sabar. Kita menjadi orang-orang yang buruk karena tidak sabar. Ya, maka bersabarlah. Ya, karena ini adalah bahagian yang harus kita jalan. Inilah orang-orang yang beruntung. Selebihnya rugi lah. Hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi manfaatnya tidak ada. Ya. Hidupnya tidak ada manfaat. Ya. Hidupnya sangat kecil. Orang yang umurnya 40 tahun, tapi hakikatnya 1000 tahun. Orang yang umurnya 40 tahun, tapi hakikatnya 50.000 tahun. Begitu berkualitas hidupnya. Kita hidup 70 tahun, 50 tahun, sama dengan orang hidup setahun, bahkan tidak sampai. Karena itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Kemanfaatannya sangat sedikit, lebih banyak daripada kemudaratannya. Maka bermanfaat, dan bermanfaat. Di sisa-sisa umur kita ini, lakukan terbaik. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk umat ini. Kita adalah hamba-hamba yang dibanggakan oleh Rasulullah.
yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah panggil ya ibadi wahai hambaku. Ya, kita dipanggil oleh Allah ya ibadi wahai hamba-hambaku. Ya. Mudah-mudahan juga di akhir tahun ini ya kita tetap ya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjalankan sunnahnya ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Kapan dibaca doa akhir tahun itu? Boleh sudah asar nanti. Sesudah sholat asar ya baca doa akhir tahun. Ya, mana doanya? Ya bebas doanya. Ya, kalau ikut panduan ulama itu ada di dalam Majmu' Syarif itu doa akhir tahun. Ya, nanti doa awal tahunnya kapan? Saya sudah waktu masuk maghrib sudah azan baca doa awal tahun. Ya, boleh dilakukan secara pribadi di rumah, ajak keluarga. Ya, kalau mau ikut di pondok silakan. Karena ini rutinitas pondok. Ya, rutinitas pondok tetap menyambut tahun baru itu dengan zikir dan doa. Karena dia ditutup dengan zikir, diawali dengan zikir. Ditutup dengan doa, diawali dengan doa. Semuanya kembali kepada Allah. Bagi yang tidak ada kesempatan buat di rumah, di tempat kerja, silakan. Sudah asar baca doa akhir tahun. Nanti maghrib, masuk maghrib orang sudah azan baca doa awal tahun. Maka perbanyaklah amal ibadah awal tahun. Amalnya punya lagi, ya. Maka bagi yang mampu baca ayat kursi 360 kali. Ya, setiap awal selalu dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, terus sampai ya wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwa baca 360 kali bagi yang mau. Ya, bagi yang telah. Banyak yang sudah lemah apa pula ngeluh. Baru 360 lah mulai cemas kan. Ya. Pakai HP bari-harian. Main guna berjepit pula, bergantung pula, berjam-jam. Suruh baca kursi mulai. Banyak. Bagi yang telah, bukan maksud bagi yang mau kan. Jadi hikmahnya apa? Untuk menjaga karena satu tahun itu 360 hari. Bagi kita hitung umat Islam tahun Qamariyah. Kalau di tahun Syamsiah yang Miladiyah itu dia 365. Ketemu kabisat itu cuma 5 tahun sekali. Kita tetap setahun itu 360 hari. Karena kita tidak ada yang namanya gaji, tetap ya. Dalam setahun 360 kali. Ini akan mewakili untuk perharinya bagi yang mau. Ya. Apalagi ibadahnya banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Kemudian ulama-ulama juga mengatakan ketika awal tahun itu apa? Makan yang enak-enak. Ya. Kalau zaman dulu minimal mereka minum susu. Kalau zaman sekarang, ya zaman sudah berubah, peradaban sudah berubah. Jadi standar enak tuh ya pribadi masing-masing. Nah, setidaknya lebih yang lain lah, kan? Nah, bagi yang mau puasa silakan, puasa akhir tahun, awal tahun. Tapi yang disyariatkan nanti adalah 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Bagi yang mau menjalankan silakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dia tak masalah. Ya, bahkan 1 bulan penuh Muharram dia salah karena di bulan haram. Bulan haram ada 3 berturut-turut. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti satu terpisah di bulan Rajab. Ya. Jadi silakan bangun puasa. Ini adalah satu sunnah juga. Ya. Jadi yang mampu silakan. Ya, dia jelas kita ingat bahwa kita muhasabah diri kita. Ya, dan modal yang terbaik itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang kuat. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan hidup kita terus berkah. Amin. Pertama usia kita, kekurangan jatah kita, keberkahannya terus bertambah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لمن له حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك ان تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا
ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.